dipersembahkan oleh Selamat malam pemirsa, semua mata dunia tertuju pada Iran dan juga Israel. Bahkan selama 2 minggu ini eskalasi perang betul-betul membara. Kita disuguhkan sama-sama punya alat canggih, rudal ke Tel Aviv, rudal ke Teheran. Bahkan bukan cuma permukiman yang hancur, tapi juga korban jiwa berjatuhan. Kemarin Anda ingat pernyataan dari Presiden Donald Trump yang mengklaim bahwa keduanya sudah menyepakati gencatan senjata antara Iran dan juga Israel. Apakah itu klaim sepihak atau pepesan kosong semata? Karena 5 jam setelah gencatan senjata masih terjadi peluncuran rudal, baik itu ke Israel maupun ke Iran. Menteri Luar Negeri dari Iran, Abbas Araghchi, membantah gencatan senjata yang telah diutarakan oleh Presiden Amerika Serikat. Malam hari ini kami akan membahas lebih dalam bersama dengan dua pihak, baik itu pihak yang jelas standing point-nya pro Iran sama yang pro Israel. Kita juga menghadirkan mahasiswa dari Hubungan Internasional National University. Terima kasih banyak teman-teman dari UNAS Jakarta ya. BHS, terima kasih juga yang sudah mendukung Catatan Demokrasi yang mengawal bagaimana isu ini bergulir hingga saat ini. Saya langsung mengenalkan satu persatu narasumbernya malam hari ini yang akan bergabung bersama kita. Semuanya sudah lengkap, ada sekitar total 7 orang. Nanti ada juga yang gabung dari Bali, tapi kita mengundang Mbak Monique Rickers. Mungkin banyak juga yang bertanya kepada kami, kenapa Monique Rickers selalu dikasih panggung Catatan Demokrasi? Karena sejujurnya kami sulit sekali nyari penduduk Indonesia yang sikapnya jelas, berani pro Israel. Kita tunggu alasannya. Apa yang membuat Mbak Monique tidak bergeming sama sekali, sampai sekarang masih bela zionis Israel? Mbak Monique ya. Selamat malam, terima kasih. Malam, Mbak Monique. Kalau Pak Soleman Ponto memang kemarin agak miring-miring dikit Pak ya soal Israel ya. Kalau sekarang nggak tahu nih standing point. Malam Pak Ponto, pro Iran apa Israel Pak? Jelas-jelas aja Pak kita Pak. Selamat malam. Nanti dijawab ya Pak ya. Iya, nanti bisa kelihatan. Masih disimpan dulu ya Pak ya. Kemudian di sisi kanan saya boleh ke Pak Mahfud Siddiqlus, Sekjen Partai Gelora. Kalau Pak Mahfud ini aktivis pro Palestine. Wah sebenarnya ya. Kalau soal ngomongin Gaza, Timur Tengah, Pak Mahfud jagonya. Kami juga menghadirkan pakar Timur Tengah, Pak Smith Al-Hadar. Malam, Pak Smith. Saya mau dengar suaranya boleh Pak? Sekilas Pak. Pakai mic-nya Pak, kita cek ombak dulu boleh Pak? Halo, ya. Woi, halonya halo marah atau halo sejuk ini? Ditahan dulu Pak ya. Ya. Thank you banget Pak Smith Al-Hadar sudah gabung. Yang di tengah pemirsa ini yang lagi viral di mana-mana, statementnya cukup menohok. Ada yang berani mengatakan bahwa ini Trump macam-macam, ini Trump kayaknya sudah kalah nih. Tiba-tiba ikut campur antara perang Iran dan juga Israel. Ada Prof. Hikmahanto Juwana. Malam Mas Andro, Pakar sehat ya. Hukum Internasional. Terima kasih banyak Prof. Hikmahanto. Kalau lihat di media sosialnya ada yang ngatain Prof. Hikmahanto sok tahu langsung disikat sama Prof. Hikmahanto biasanya Prof ya. Thank you banget Prof. Hikmahanto. Di sebelahnya, nah ini yang sudah keliling di berbagai podcast, standing point-nya jelas, kabarnya ia juga sudah pernah berinteraksi dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran. Sudah pernah ketemu dengan pemimpin tertinggi Iran, Khomeini. Ada Pak Dian Wirengcurit, Duta Besar Indonesia untuk Iran periode 2012-2016. Malam, Pak Dian. Terima kasih, selamat malam teman-teman, selamat berjumpa, salam sehat. Sehat Pak Dian. Kita boleh langsung ke Prof. Hikmahanto. Menurut Anda, apakah ini strategi Presiden Donald Trump supaya diklaim dicap sebagai juru damai padahal rudal masih terus meluncur ke Teheran maupun ke Tel Aviv? Ya, kalau kita melihat Presiden Trump ini agak aneh. Karena apa? Presiden Trump ini menurut saya yang menginisiasi perang antara Israel dengan Iran. Kenapa saya katakan seperti itu? Pertama, ketika beliau akan menjadi presiden, beliau mengatakan masalah Gaza akan saya selesaikan dengan menyerang Iran. Karena apa? Trump tahu bahwa Iran ada di belakang Hamas, di belakang Hezbollah dan di belakang Houthi. Kedua, pada waktu beliau menjadi presiden atas inisiatif dari Oman, Amerika Serikat membuat perundingan dengan Iran untuk senjata nuklir Iran. Berproses sampai pada satu titik akan deadlock. Lalu Presiden Trump mengatakan, saya akan serang Iran kalau sampai ini deadlock. Dan ternyata memang deadlock. Nah,
pertanyaan bagi kita, apakah Amerika Serikat punya dasar hukum langsung menyerang Iran? Tidak punya. Lalu dasarnya apa untuk bisa menyerang Iran? Dia minta Israel. Jadi Israel sebagai proksi Amerika Serikat untuk melakukan serangan ke Iran. Dasarnya pasal 51 Piagam PBB. Dia mengatakan bahwa kita menduga adanya senjata nuklir. Karena ada senjata nuklir, maka saya melakukan apa yang disebut sebagai anticipatory self-defense. Sebelum saya diserang, saya menyerang duluan. Itu yang dilakukan. Dan kita tahu target dari pihak Israel ada 3. Pertama, instalasi nuklir yang diduga digunakan oleh Iran untuk mengembangkan senjata nuklir. Kedua, ilmuwan Iran yang berkaitan dengan nuklir. Yang ketiga, garda revolusi, pemimpin garda revolusi Iran. Maka setelah serangan itu, Presiden Trump mengatakan, sekarang kita punya kesempatan untuk melakukan perundingan dengan pihak Iran karena pucuk pimpinannya yang selama ini menurut dia menghalang-halangi sudah diselesaikan. Nah, ketika Israel sudah menyerang, Iran mengatakan, loh tunggu dulu, menurut pasal 2 ayat 4 Piagam PBB, maka negara-negara itu wajib untuk menahan diri, menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap negara lain. Kedua, memangnya kami sudah punya senjata nuklir? Dari mana Anda bisa verifikasi? Jangan-jangan seperti pada waktu Bush Junior menyerang Irak. Katanya ada mass weapon of destruction, senjata biologis yang dikembangkan. Setelah masuk ke Amerika, menurunkan Saddam Hussein, tidak ditemukan. Nah, jadi pihak Iran mengatakan kami nggak ada. Oleh karena itu, berdasarkan pasal 51 Piagam PBB, Iran melakukan serangan ke Israel. Dan serangan itu memang tidak ke sipil. Serangan itu ditujukan ke instalasi-instalasi militer di Israel. Meskipun Ada korban jiwa. ada korban jiwa, sipil di situ. Itu yang disebut sebagai collateral damage. Nah, serang, tiba-tiba Amerika Serikat bilang, Presiden Trump, saya akan menentukan dalam 2 minggu ke depan apakah masuk atau tidak masuk. Tapi keesokan harinya, dia melakukan pemboman itu. Isfahan, Natanz, Isfahan, Fordo. ya Fordo dan lain sebagainya, satu lagi itu. Natanz. Sudah dilakukan seperti itu, lalu diancam Iran. Ada 2 ancaman. Pertama adalah kamu harus buat damai. Tapi kalau tidak damai, maka kami akan serang Iran dan ini lebih mudah lagi karena sudah tidak mempunyai kekuatan kemampuan senjata nuklir.